Ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid pada bab yang ke-20, ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Yaitu pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang saleh bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau pembahasan kali ini masih kembali peringatan terhadap sikap pengkultusan terhadap kuburan orang-orang saleh, sehingga kuburan-kuburan tersebut bisa diibadahi menjadi berhala. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW memperingatkan bahkan di penghujung hayatnya tentang bahayanya mengkultuskan orang-orang saleh, mengkultuskan kuburan-kuburannya. Ya, Rasulullah SAW sebelum meninggal sempat berkata, "Laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajida." Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat peribadatan. Oleh karenanya masalah kuburan, Rasulullah SAW serius. Banyak hal-hal yang dilarang ya dalam masalah pengkuburan yang semuanya mengantarkan kepada bentuk pengkultusan. Makanya Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Ya, Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Sebagian dalam hadis ala aba'asauka ala ma ba'athani Rasulullah sallam alla tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali, sungguhnya Rasulullah pernah mengutusku jangan sampai ada kuburan yang kau dapati tinggi kecuali kau ratakan. Kemudian juga Rasulullah sallam melarang kuburan untuk ditulisi. Rasulullah sallam juga melarang kuburan untuk disemen, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang kuburan untuk diberikan lampu-lampu. Ya, ini semua adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang sholat ke arah kuburan. Rasulullah SAW juga melarang sholat di kuburan. Ya, ini semua penegasan dari Nabi SAW agar kuburan tidak diibadahi. Ya. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seluruh larangan Nabi SAW dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin menganggap tidak ada namanya penyembahan terhadap penghuni kubur. Itu hanyalah orang-orang Wahabi lah yang berlebih-lebihan lah. Subhanallah, apakah kekhawatiran Nabi SAW ini adalah suatu main-main saja? Ketika Rasulullah SAW khawatir, Rasulullah melarang, ini semua hanya omong kosong dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sampai menjelang meninggal dunia, sampai dalam kondisi panas yang amat tinggi, mengingatkan hal ini, kemudian kita menganggap ini hanyalah peringatan main-main saja, ya. Ya. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengkhawatirkan ini semua, ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau kita tidak waspada, ya. Kalau kita tidak mengindahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengindahkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi bisa terjadi. Di sini Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya pengkultusan terhadap kuburan orang saleh itu lama-lama bisa menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Dalilnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ya. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah telah memurka, sungguh besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Taib, ini dalil yang pertama. Di sini disebutkan 3 dalil. Dalil yang kedua nanti akan kita jelaskan setelah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid.
berkaitan dengan firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, dalam surat An-Najm ayat 19. Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza, jelaskan kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah. Jelaskan kepadaku tentang berhala yang kalian sembah, yaitu Al-Lata dan Al-Uzza. Mujahid menjelaskan, Al-Lata, siapa Al-Lata yang disembah oleh kaum musyrikin dahulu? Al-Lata adalah orang yang dahulu biasa mengadon tepung untuk dihidangkan kepada jamaah haji. Setelah meninggal, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Ini jelas ini. Tafsir salaf, para ulama salaf tentang Lata. Lata ternyata dahulu adalah orang yang baik, orang soleh yang suka membuat makanan dibagi-bagikan gratis kepada jamaah haji. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnul Jauza, Al-Lata, ya, dia itu adalah asalnya pengadon tepung untuk diberikan kepada para jamaah haji. Itu kana yalitu sawiqal lil hujjaj, kata Ibnu Abbas, bahwasanya Lata dahulu adalah orang yang saleh yang dia membuat adonan makanan, membuat makanan roti semacam itu dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal tadi, setelah dikatakan sebelum dikatakan oleh Mujahid, setelah dia meninggal maka orang-orang pun mendatangi kuburannya. Akhirnya disembah. Dan dalil yang terakhir diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah atau dia berkata, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang suka menziarahi kuburan, serta Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah kuburan menjadi tempat ibadah dan memberi lampu penerangan di atas kuburan. Hadis riwayat para penulis kitab Sunan. Inilah 3 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya kuburan itu bisa saja menjadi berhala yang disembah yang